Apa yang harus saya buat agar situasi hidup saya bisa berubah dari yang sekarang ini? Mungkin itu adalah pertanyaan yang ada dalam benak dan dalam hati teman-teman sekalian. Bagaimana bergeser atau berubah dari satu situasi yang kita tidak inginkan, dari satu keadaan atau gaya hidup yang sekarang ini, bergeser menuju gaya hidup yang kita inginkan atau yang kita impikan. Tentu kita semua memiliki impian-impian besar dalam hidup ini. Tetapi seringkali kita menemukan diri kita terjebak atau terperangkap dalam satu kondisi yang sekarang di mana kita ada. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, dalam video ini saya ingin sharingkan terkait dengan pengalaman seorang pencetus atau pencipta mobil, seorang yang sangat terkenal yang kita sebut dengan Henry Ford, yang di tahun 1896 menciptakan satu mobil yang pertama dinikmati oleh banyak orang-orang untuk khusus kalangan atas atau kalangan elit dan tidak bisa dibeli oleh orang-orang mereka yang menengah ke bawah. Nah, di tahun sekitar di tahun 1908 itu Henry Ford kemudian mengimpikan atau mengeksekusi sebuah model mobil yang boleh dikata untuk sekarang adalah mobil untuk sejuta umat ya, atau mobil untuk masyarakat banyak, yaitu keluaran model yang namanya model T ya, warnanya hitam ya, bentuknya sama, dan ini merupakan sesuatu yang diproduksi massal oleh Henry Ford. Nah, pada suatu ketika seorang arsitek menyajikan atau mengusulkan satu model baru dengan warna yang baru yang bervarian untuk perusahaan Henry Ford untuk menciptakan model mobil selain model T. Tetapi usulan ini kemudian ditolak mentah-mentah dan begitu marahnya Henry Ford kepada insinyurnya ini sehingga dia membanting prototipe atau model yang disodorkan. Seiring waktu bergulir, pada suatu ketika ya akhirnya Henry Ford harus menerima kenyataan bahwa penjualan model T itu sangat menurun drastis, sehingga akhirnya Henry Ford menyerah untuk menerima saran dari para insinyurnya untuk munculnya beberapa model-model dari mobil yang lain selain model T, yaitu mobil seperti Mustang, Escort, dan seterusnya. Nah, apa yang kemudian menjadi sebuah gambaran dari kisah ini? Ya, untuk mengubah sebuah keadaan yang sekarang ini kita membutuhkan apa yang disebut dengan perubahan ya. Ini menjadi sesuatu hal yang penting teman-teman, bahwa kita suka atau tidak suka kita harus melakukan perubahan. Untuk mengubah apa yang ada di luar sana, maka kita harus mengubah apa yang ada di dalam diri sini atau di dalam diri kita ya. Sepanjang perubahan itu tidak terjadi dalam diri kita, maka jangan pernah harapkan situasi di luar akan berpengaruh atau akan berubah. Kita membutuhkan sebuah perubahan, teman-teman. Nah, seringkali bahwa banyak di antara kita yang tidak mau berubah. Karena apa? Karena persoalan prinsip. Bahwa inilah gayaku, memang begini saya dari sononya dan seterusnya. Saya sudah begini ya, dari orok, dari bawaan orok saya sudah seperti ini. Kita sesungguhnya adalah produk, kita adalah bentuk dari apa yang kita sebut dengan ya pikiran kita. Apa yang ada dalam pikiran kita akan membentuk perasaan kita. Pikiran dan perasaan kita akan bekerja sama untuk menciptakan satu model atau bentuk kehidupan yang akan kita jalani atau yang akan kita terima ya. Segala sesuatu yang berubah dalam diri kita pasti akan energinya bergetar, terjadi resonansi di luar sana. Perubahan demi perubahan yang terjadi di luar sana itu sebenarnya bentuk ekspresi dari perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Rumi, ya, seorang filsuf, seorang yang mampu berpikir secara arif untuk mengatakan bahwa kemarin, ya, aku adalah seorang yang smart, aku adalah seorang yang cerdas. Karena itu aku ingin mengubah dunia. Tetapi sekarang aku adalah orang yang wise. Karena itu
aku mengubah diriku sendiri. Nah, inilah yang kemudian tadi sejalan dengan apa yang saya sampaikan, bahwa kalau kita ingin mengubah dunia, sebenarnya titik startnya adalah perubahan dalam diri kita, ya. Tapi sekali lagi, seperti yang Rumi katakan tadi, bahwa sangat baik kalau kita ya bekerja untuk melakukan proses perubahan diri kita. Kalau kita sendiri tidak mau berubah, bagaimana mungkin di luar sana ya perubahan bisa terjadi? Ini yang menjadi sesuatu hal yang harus kita renungkan baik-baik. George Bernard Shaw mengatakan bahwa progressive is impossible without change. Those who cannot change their mind cannot change anything. Jadi setiap orang harus memahami bahwa kemajuan itu ya adalah tidak akan mungkin terjadi kalau ya setiap orang tidak mau merubah pikirannya. Kalau Anda ingin mau mengubah segala sesuatu di luar diri Anda, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, the first you must change yourself, not other, not outside, ya, something outside, sesuatu yang di luar sana, tetapi itu menyangkut tentang diri kita. Nah, kalau kita ingin mengubah situasi kita, kalau tadi pertanyaannya apa yang harus saya lakukan untuk mengubah satu situasi saya yang ada sekarang ini, maka jawabannya sederhana, ya, mulailah melakukan perubahan pada diri sendiri. Apa yang harus kita rubah? Yang pertama, ya Anda bisa rubah jam tidur Anda, apa yang Anda makan, bagaimana cara Anda berolahraga, ya, cara Anda bertutur, cara Anda bersikap terhadap segala sesuatu yang datang pada diri Anda, ya, dan diri kita semua, ya. Ini menuntut suatu respon yang memang tidak nyaman. Ya, itu merupakan satu tanda positif bahwa apa yang Anda rasakan dengan ketidaknyamanan oleh karena sebuah perubahan, sebenarnya itu sebuah ciri, tanda-tanda bahwa Anda dan saya berada pada track yang benar dalam konteks sebuah proyek perubahan diri. Ya, itu adalah tanda apa yang biasa orang sebut sebagai comfort zone atau daerah nyaman. Ya, perubahan selalu menghadirkan situasi ketidaknyamanan, membongkar sebuah kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif, yang tidak berdampak pada ya peningkatan kualitas dalam banyak hal dari segi kehidupan yang kita jalani. Nah, teman-teman, dengan mengubah hal-hal yang terkecil dalam hal-hal diri kita, dengan cara kita berbicara, dengan cara kita tersenyum, dengan cara kita menanggapi pikiran-pikiran orang lain, dan banyak segi dalam perjalanan hidup itu, ya, sangat dipastikan bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa menanti di luar sana. Yuk, mari kita kerjakan proyek perubahan diri. Kita jumpa di episode yang lain, episode edukasi dan motivasi untuk teman-teman sekalian. Salam hebat dan salam trio.